Selamat sore anak-anak Indonesia, selamat sore buat ibunya juga, bapaknya, seluruh keluarga Indonesia yang bahagia. Terima kasih udah lihat-lihat YouTube channel aku. Ya, seperti janji aku yang sebelum-sebelumnya bahwa ada segmen di mana Cica mendongeng, ya. Cica mendongeng berdasarkan buku seri ceria. Buku seri ceria itu adalah buku cerita tentang Cica, seri cerita tentang Cica. Kali ini aku akan dongeng, ya, dongeng ceritanya. Bentar ya. Aku akan bercerita tentang Di Negeri 1001 Malam. Ini seri yang akan aku bacain yang ini, oke? Gak apa-apa, rintik-rintik hujan, bunyi-bunyi gemericik hujan, gak apa-apa, malah seru ya, ada yang dongengin. Setuju? Setuju kan? Oke, kita mulai ya. Di Negeri 1001 Malam. Liburan sekolah telah tiba. Cica bersama teman-teman sekolahnya bertamasya ke tepi pantai. Mereka menikmati keindahan pantai dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang berlari-lari di atas pasir, ada yang berjemur, ada pula yang sibuk mengumpulkan kulit kerang. Ayo, pada pernah nggak melakukan itu? Jalan-jalan di tepi pantai terus ngumpulin kerang, kulitnya kerang. Aku sering dulu tuh kalau pergi-pergi sama orang tua aku pasti ngumpulin kulit kerang. Semuanya tampak sangat riang gembira. Cica sendiri asik mengamati ikan-ikan kecil yang hilir mudik di antara batu-batuan di pantai. Alangkah senangnya ikan-ikan ini ya, pikir Cica. Mereka dengan bebas dapat berenang, menjelajahi samudra, ataupun pergi kemana mereka suka. Selagi asik mengikuti gerak-gerik ikan-ikan kecil itu, tiba-tiba Cica memandang. Pandangan Cica tertumbuk pada sebuah benda yang mengapung-ngapung di permukaan air laut. Tampaknya seperti sebuah botol tertutup gapus. Botol segera diambil oleh Cica, lalu tutupnya dibuka perlahan-lahan dan sangat hati-hati. Botol aneh itu berisi sepucuk surat dan sebuah cincin yang amat bagus bentuknya. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Cincin ini milik kesayangan seorang anak bernama Mustafa dari Negeri 1001 Malam. Siapapun yang menemukannya diharapkan kesediaannya untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Mustafa akan sangat berterima kasih kepada Anda dan ia akan menerima Anda sebagai sahabat dari seberang lautan. Agak aneh ya, suratnya agak aneh sih. Hah? Negeri 1001 Malam? Kata Cica dalam hati. Bukankah itu hanya terdapat di dalam dongeng-dongeng? Ayo, ada yang pernah dengar cerita
Negeri 1001 Malam pasti banyak yang tahu dengan berbagai versi-versinya, ya kan? Barangkali ini hanya sekedar lelucon. Tapi bagaimanapun juga cincin tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya nggak? Kalau bukan milik kita, nggak boleh kita aku-aku. Jadi si Cica ini puter otak gitu kan. Gimana ya cara berjumpa dengan orang yang bernama Mustafa ini ya? Diamat-amati cincinnya, dilihat-lihat gitu ya, sambil merenung isi surat pengantarnya. Barangkali ia ingin mengetahui betapa indahnya bila cincin tersebut melekat di jari manisnya. Secara mendadak cuaca di sekitar Cica menjadi gelap gulita, gelap gitu. Kayak sekarang mendung-mendung dikit gini, hujan gitu ya. Tapi ini lebih gelap gulita. Cica tidak dapat melihat keadaan sekitarnya. Bahkan dirinya sendiri pun tidak dapat melihatnya. Cica mencoba memanggil-manggil temannya, tetapi tidak ada sautan sama sekali dari teman-temannya yang pergi sama-sama ke pantai tadi. Suasana sunyi senyap. Suara air laut yang menggelora gemericik itu di antara batu-batu pantai juga tidak kedengaran. Cica masih terus berteriak-teriak dengan harapan teman-temannya akan mendengar panggilannya, akan nyaut. Dijawab sama geledek. Tiba-tiba ia teringat akan cincin yang masih melekat di jari tangannya. Jangan gara-gara cincin ini aku pakai ya. Dengan segera dilepaskannya cincin dan berharap keadaan akan menjadi terang kembali, terang seperti sedia kala. Harapan Cica terkabul. Bersamaan dengan dilepasnya cincin, serta merta cuaca menjadi sangat terang benderang. Namun suatu keajaiban baru kini terbentang di hadapannya. Ayo, ada yang bisa tebak? Apa? Cica tidak lagi ada di tepi pantai bersama teman-temannya, melainkan berada di sebuah tempat yang asing sama sekali. Tak jauh dari tempatnya tampak sekelompok rumah dan bangunan-bangunan yang mirip dengan gambar-gambar di cerita 1001 Malam. Jadi kayak flip, kayak apa tuh? Tiba-tiba dia bim salam bim ada di tempat lain. Di kejauhan terhampar gurun pasir dengan beberapa penumpang onta sedang berjalan melintasinya. Waduh, nggak salah lagi nih. Cica kini berada di negeri 1001 Malam. Ia menjadi sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Selagi ia berhela demikian, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sebaya dengan usianya mendekatinya. Tampaknya engkau bukan penduduk setempat ya?
bukan penduduk di sini, tegurnya dengan ramah. Siapakah namamu dan dari mana engkau datang? Cica tersentak dan dari kebingungannya. Hatinya agak terhibur karena akhirnya ada yang menegur. Namaku Cica. Aku datang dari Indonesia, jawab Cica. Kau siapa? Dan apa negeri ini namanya? Namaku Riyadh. Ini adalah negeri 1001 malam. Sedangkan kota di sebelah itu adalah kota Baghdad lama, jawab anak muda itu. Makin bingung dong, si Cicanya makin bingung. Cica lalu menjelaskan bahwa ia sedang mencari seorang bernama Mustafa guna mengembalikan cincin yang menjadi miliknya. Mustafa, kata Riyadh sambil senyum-senyum. Oh, aku kenal dia. Mari ku antarkan kau kepadanya. Riyadh menawarkan jasa untuk mengantarkan Cica ke rumah Mustafa. Tetapi dengan satu syarat, yakni Cica harus mengenakan cadar. Dianggap tidak sopan, ya. Dia harus pakai cadar untuk menutupi muka untuk wanita. Jadi itu satu persyaratan di negeri 1001 malam. Semua wanita harus memakai cadar. Di negeri ini wanita tidak mengenakan cadar dianggap tidak sopan, kata Riyadh menambahkan. Cica lalu menyetujuinya. Oke. Kedua anak itu lalu berangkat. Mereka menyusuri jalan-jalan kota Baghdad lama yang penuh bangunan-bangunan megah. Namun perasaan kagum Cica akan keindahan kota yang dilaluinya terganggu oleh rasa sedih dan iba. Karena di sana ia melihat banyak dan dia juga menjumpai anak-anak sebayanya dengan dia menjadi pengemis. Sayang, ia tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada mereka. Beberapa lama kemudian mereka tiba di sebuah rumah besar. Seseorang nampak berjaga di pintu gerbangnya. Itulah rumah Mustafa, kata Riyadh. Cica lalu menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Mustafa kepada penjaga pintu gerbang. Tetapi jawaban yang diterima benar-benar membuat ia terkejut. Tuan muda yang datang bersama dengan nona itulah yang bernama Tuan Mustafa, kata penjaga pintu sambil membungkukkan hormat. Cica menatap sahabatnya dengan mata terbelalak. Tadi dia bilang Riyadh, sekarang ternyata dia itu Mustafa. Engkaukah yang bernama Mustafa? Ya, akulah Mustafa Riyadh. Masuklah, biar nanti ku jelaskan semuanya. Di dalam rumah Mustafa menjelaskan kepada Cica bahwa telah lama ia ingin bersahabat dengan seorang teman dari seberang lautan. Maka ditempuhnya cara dengan menghanyutkan sebuah cincin dan sepucuk surat di dalam botol yang diarung ke laut. Tetapi cincin itu, mengapa ia dapat membawaku ke negeri ini? Tanya Cica. Oh, itu cincin ajaib. Pemberian lampu wasiat, jawab Mustafa. Hah? Lampu wasiat? Cica semakin heran.
Apakah itu semacam lampu wasiat dalam cerita Aladin? Kamu tahu kan cerita Aladin ada lampu wasiat yang bisa dielus-elus, kita jaluk opo apa minta apa atau punya keinginan apa itu bisa terkabul gitu. Lucu ya ceritanya. Terus, kau tahu tentang Aladin? Mustafa ganti heran, kok si Cica ini tahu cerita Aladin gitu. Aladin adalah kakekku. Tambah bingung Cicanya kan. Tetapi beliau telah lama meninggal. Di antara putra-putra kakek, ayahkulah yang akhirnya menjadi pewaris lampu wasiat miliknya. Tetapi ayah lebih suka berdagang dan bekerja keras daripada menggunakan lampu wasiat. Kata ayah, lampu wasiat hanya membuat orang menjadi malas dan serakah. Ingat, jadi nggak bisa cuma minta aja, tapi nggak pernah usaha. Nggak. Jadi misalnya adik-adik mau ujian, minta lampu wasiat biar lulus ujian, dielus-elus lampu wasiatnya supaya lulus. Nah, itu kan bohong banget. Tanpa usaha nggak akan berhasil ya adik-adik ya. Jadi tetap harus belajar ya. Oke, terus udah gitu kata ayah, lampu wasiat hanya membuat orang menjadi malas dan serakah. Maka lampu itu pun lalu disimpan di gudang dan tidak pernah dipakai, katanya Mustafa. Apakah kau sering bermain-main dengan lampu wasiat? Tanya Cica. Kadang-kadang bila ayah sedang pergi berdagang ke negeri jauh seperti sekarang ini. Bandel juga si Mustafa ya. Terus sayang, jin lampu itu kini sudah sangat tua. Pendengarannya sudah banyak berkurang. Hingga sering salah mengerti bila diminta sesuatu. Mustafa lalu mengambil lampu wasiat dari gudang. Dia ambil lampu wasiat dari gudangnya. Di hadapan Cica, lampu itu digosok-gosoknya. Sesaat kemudian, tanpa asap keluar dari corong lampunya, lalu muncul sosok jin besar. Jinnya besar banget, raksasa. Janggutnya juga udah putih, karena tadi Mustafa udah bilang kan bahwa jinnya udah tua, dengernya juga, pendengarannya juga udah terganggu. Terus kalau dimintanya apa, yang diambilnya apa, itu nggak usah jin. Bunda Cica juga kadang-kadang suka udah ngaco. Terus oke. Oleh Mustafa, jin itu diminta menyajikan hidangan istimewa untuk Cica. Pling! Dalam sekejap muncullah sepiring buah kurma kelas 1 di hadapan Cica. Sayang, Cica kurang suka buah kurma sebab bisa membuat giginya linu. Maka ia pun meminta semangkuk puding agar-agar. Tapi apa yang terjadi? Pling! Hidangannya bukannya puding agar-agar, melainkan apa ini? Melainkan masakan kepiting acar. Oh, kepiting acar. Orang yang diminta agar-agar, yang keluar kepiting acar.
Rupanya jin itu telah salah dengar. Kasihan ya, kata Cica. Maklumlah, ia sudah tua, terlalu tua, kata Mustafa. Beberapa kali ia telah minta untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Atas pertanyaan Cica dan Mustafa, jin lampu wasiat itu menjelaskan bahwa ia berasal dari Bukit Abu Sorban. Ia bersama keempat saudaranya telah ditangkap oleh seorang juru sihir, lalu masing-masing dikunci di ke dalam sebuah lampu wasiat. Masing-masing jin itu harus mengabdi kepada setiap pemiliknya. Kasihan ya. Juru sihir akan membebaskan mereka jika para pemilik lampu memang menghendakinya. Jika tidak, mereka akan tetap terbelenggu di dalam lampu masing-masing untuk selama-lamanya. Berdasarkan penjelasan itu, akhirnya Cica mendesak Mustafa agar jin lampu itu dimintakan kebebasan kepada juru sihir yang bermukim di Bukit Abu Sorban. Toh ayahmu nggak suka juga mempergunakannya, tambah Cica. Pendirian ayahmu memang terpuji. Lebih baik kerja keras daripada bermalas-malasan sambil memeras tenaga jin lampu tua ini. Benar kan? Ya tadi yang aku bilang, adik-adik, bahwa semua harus dimulai dengan kerja keras. Jangan males-malesan. Misalnya ada PR juga, PR dulu. Habis itu baru main-main, baru bantu orang tua atau apa ya, gitu ya. Jadi ada skala prioritas. Kasihan ia telah mengabdi telah mengabdi selama puluhan tahun. Mustafa pada akhirnya menyetujuinya. Ia bersama Cica lalu berangkat ke Bukit Abu Sorban sambil membawa lampu wasiat. Mereka mengendarai permadani terbang. Asik ya, kayak naik pesawat. Ya Pak, tapi kalau di negeri 1001 malam pakai permadani. Jarak antara kota Baghdad Lama dengan Bukit Abu Sorban itu cukup jauh. Tapi jarak itu dapat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat oleh permadani terbang. Apalagi dengan banyaknya pemandangan-pemandangan yang sangat menarik, sehingga perjalanan itu terasa tidak membosankan. Rumah juru sihir merupakan satu-satunya rumah yang ada di puncak Bukit Abu Sorban. Ketika Mustafa tiba di sana, mereka langsung mengetok pintu rumah. Tetapi hingga beberapa lama pintunya diketok-ketok, nggak ada yang bukain. Agaknya pemilik rumah sedang pergi deh. Jika ditilik keadaannya, tampaknya rumahnya sudah tua, udah lama ditinggalkan penghuninya. Tiba-tiba Cica teringat sesuatu. Ia lalu mendekati batang pohon tua yang tumbuh di samping rumah juru sihir. Cica bertanya kepada pohon, kan Cica bisa bahasa tumbuhan. Di mana juru sihir itu kini berada? Asal muasal dari statement ini,
Cica itu ada cerita menangkap pemburu liar. Dia bisa ngomong sama tanaman. Terus pohon tua itu menjelaskan bahwa 50 tahun yang silam juru sihir telah pergi meninggalkan rumah untuk mencari dan membebaskan jin-jin dari kelima lampu wasiat atau keempat buah lampu wasiat yang telah berhasil ditemukan dan dibebaskan jinnya. Jadi dari 5 lampu wasiat, 4 udah ketemu nih, 1 yang belum. Tetapi malang baginya, sebelum ia menemukan lampu yang kelima, juru sihir itu keburu meninggal. Hasil percakapan tersebut kemudian diceritakan kepada Mustafa. Tentu saja hal ini membuat Mustafa tercengang, karena belum pernah ia mendengar ada orang dapat berbicara dengan tumbuh-tumbuhan. Ketika jin penghuni lampu wasiat diberitahu bahwa juru sihir yang dicarinya telah meninggal, ia lalu menundukkan kepala. Ia sedih, putus asa. Berarti dia harus hidup di lampu wasiat itu seumur hidup, selama-lamanya. Matanya berkaca-kaca, lalu menangis seperti anak kecil. Cica dan Mustafa merasa kasihan. Mereka pun berusaha menghiburnya. Jin, jangan sedih dong, ya. Jin, jangan sedih. Lama-kelamaan jin lampu wasiat terhibur juga hatinya berkat bujukan Cica dan Mustafa. Ia bersedia tetap tinggal di rumah Mustafa karena di sana ia tidak akan diberi tugas apa-apa lagi. Setelah jin dimasukkan kembali ke dalam lampu wasiat, Mustafa dan Cica lalu kembali ke kota Baghdad. Mereka berdua duduk di atas permadani, sedangkan lampu wasiat ditaruhnya di samping mereka. Pikiran kedua anak ini masih tenggelam dalam kesedihan karena usaha mereka sia-sia. Akibatnya mereka lupa memegangi lampu tersebut selagi terbang. Ketika permadani melayang sambil berbelok, lampu wasiat tergeser ke tepi lalu jatuh dari permadani. Waktu Cica dan Mustafa sadar, mereka tidak sempat lagi menangkap lampu wasiat tersebut. Si Mustafa lalu cepat-cepat memerintahkan permadani terbangnya agar terbang ke arah lampu yang sedang meluncur deras ke bawah. Jadi lagi terbang, ini lampunya jatuh, ini belok, ambil lampunya. Terlambat. Lampu wasiat itu jatuh terlalu cepat. Ia pecah berantakan, tak kalah membentur batu di lereng bukit. Ketika mereka tiba di tempat tersebut, mereka hanya menemukan kepingan-kepingan lampu yang terbuat dari keramik. Kasihan jin tua yang baik hati itu, kata Cica. Apa yang terjadi dengan dia ya? Mendadak terdengar suara bergema di atas mereka. Oh, 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 ketahuilah Nona Cica dan tuanku muda Mustafa Riyad. Riyad yang baik hati. Dengan hancurnya lampu wasiat, ternyata hamba telah terbebas pula dari belenggu. Takdir telah menentukan hamba bebas dengan cara demikian. Kini hamba dapat berkumpul kembali dengan keempat saudara-saudara hamba, kata jin lampu yang kini telah bebas dan melayang-layang di angkasa. Tuan berdua telah banyak berjasa dalam membebaskan hamba. Untuk itu, tidak cukup kiranya bila hamba hanya
berterima kasih kepada tuan muda berdua. Jin lalu memberikan kesempatan kepada Cica dan Mustafa untuk mengajukan masing-masing ingin punya permintaan apa nih. Kedua anak-anak itu lalu berpikir sejenak. Akhirnya Mustafa mengajukan permintaan agar kelak ayahnya tidak akan marah bila mengetahui bahwa lampu wasiatnya tidak ada lagi di rumah. Permintaan tuanku Mustafa Riyad akan terkabul, kata Jin. Terus, aku ingin agar anak-anak miskin di negeri 1001 malam mendapat makan dan pakaian yang cukup, sehingga mereka tidak perlu mengemis-ngemis lagi. Dan semoga kelak berdiri sekolah untuk mereka di negeri ini, agar hidup mereka menjadi lebih baik. Permintaan Nona Cica pun akan terkabul. Nah, selamat tinggal. Sehabis berkata demikian, Jin itu lalu silam, musnah, hilang. Jinnya bebas. Dia berkumpul lagi dengan keluarganya. Sungguh ajaib ya. Ketika Cica tiba kembali ke Baghdad, mereka memang melihat anak-anak sedang riang gembira di jalanan dengan pakaian yang bagus-bagus. Tak seorang pun pengemis nampak kelihatan di kota itu lagi. Jin itu telah menepati janjinya. Cica merasa sangat berbahagia dan juga terharu, sehingga matanya berlinang-linang seperti biasa. Cica itu ciwe, cengeng kata orang Jawa. Demikian pula halnya dengan Mustafa. Ia merasa kagum dan sangat terharu melihat sikap sahabatnya ini sangat memikirkan teman-teman lainnya yang menderita. Banyak acara yang diselenggarakan Mustafa untuk Cica selama berada di kota Baghdad. Antara lain berkeliling kota, melihat-lihat istana Sultan Harun Nur Rashid yang terkenal itu, serta tempat-tempat lainnya yang mempesona. Mustafa juga mengadakan jamuan perpisahan sebelum Cica kembali ke negerinya sendiri. Kemudian ia mengantarkan sahabatnya itu dengan permadani terbang. Dan dalam perjalanan pulang tentu saja Cica tidak perlu lagi mengenakan cadar. Demikianlah perjalanan Cica ke negeri 1001 malam. Semenjak itu, ia meninggalkan negeri itu. Di sana memang tidak ada lagi lampu wasiat. Lebih dari itu, menurut kabar yang kudengar kemudian, di negeri itu lalu berdiri sekolah-sekolah untuk anak-anak. Seperti halnya negeri kita ini, Indonesia. Nah, bagus bukan? Bagus nggak ceritanya? Jadi, message dari cerita ini adalah satu, nggak boleh males-malesan, harus selalu berusaha, rajin bekerja. Seperti tadi Bunda sudah sampaikan bahwa untuk adik-adik sekalian yang masih sekolah, kerjakan PR, persiapkan diri untuk ulangan-ulangan gitu. Main-main, kemudian setelah kamu beres itu kan nggak habis 24 jam tuh ya. Jadi kerjain PR apa segala macam 1 jam, sisanya boleh main, sisanya boleh kumpul, harus kumpul dengan keluarga, bantu orang tua. Ya, sekian edisi cerita seri ceria, cerita tentang Cica. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Adik-adik semua, anak-anakku, salam sayang, peluk cinta buat kalian semua dari Bunda Cica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.